walafiat, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya akan mencoba untuk hari ini kita lihat dari pemahaman tentang overhead kantor, overhead lapangan, ya, dan juga dikaitkan dengan cash flow, ya. Jadi cash flow kontraktor, ya. Jadi kenapa itu saya ulangi lagi, karena dari tugas-tugas Anda itu masih banyak yang belum paham betul dari pemahaman tentang overhead kantor itu apa, overhead lapangan itu apa, biaya langsung itu apa, ya, lalu juga kaitannya dengan ya cash flow, pemasukan dan pengeluaran kontraktor itu ada di mana, ya. Intinya di situ. Yang pertama kita lihat dari overhead kantor, ya. Jadi overhead kantor itu kalau Anda sebuah kontraktor, ya, baik itu baru ataupun mungkin juga lama, ya, itu biasanya ya setiap tahun, ya, itu selalu merencanakan ya kegiatan-kegiatan 1 tahun ke depannya. Biasanya di bulan Desember, ya, itu biasanya ada istilah tutup buku, ya. Kalau itu kontraktor yang sudah jalan, ya, jadi tutup buku untuk ya menghitung capaian pada tahun yang sudah dijalani, yaitu seperti itu. Jadi ada tutup buku, ya. Setelah tutup buku dilanjut dengan RUPS, ya. RUPS karena biasanya kontraktor itu berupa PT atau CV, itu cenderung seperti itu untuk menentukan penghasilan. Ya, untung ruginya di mana. Lalu juga di samping itu khususnya untuk proyek-proyek yang sifatnya itu multi-year. Jadi multi-year itu 1 tahun nggak selesai. Jadi 1 tahun sampai Desember ini tanggal 31, ya, kita hanya menyelesaikan 70%. Nah, berarti capaian yang tahun ini 70%, ya. Ya. Nanti yang 30% masuk di tahun berikutnya. Ya, itu seperti itu, memberi batasan. Nah, menentukan batasan tadi itu harus, ya, istilahnya di dalam satu proyek ada stock of name, ya, atau mungkin juga melihat, ya, misal saja itu toko, ya, di gudang itu yang belum terjual apa, ya, itu untuk memilah bahwa yang belum terjual itu nanti dimasukkan di ya pemasaran berikutnya. Kalau di kontraktor seperti tadi, mungkin pada saat 70% itu ya belum terbayarkan, nah, seperti itu, ya, belum masuk termin dan sebagainya. Nah, itu ya itu setiap akhir tahun, ya. Juga di samping itu juga merancang 1 tahun ke depan. Jadi merancang 1 tahun ke depan. Nah, apa yang dimaksud dengan overhead kantor? Jadi overhead kantor itu semua pengeluaran kantor, ya, supaya kantor itu jalan, ya, selama 1 tahun ke depan. Jadi semua pengeluaran kantor, ya, yang dibutuhkan supaya kantor itu bisa jalan, ya, 1 tahun ke depan itu seperti itu, ya. Jadi mulai dari apa, ya, tentunya mulai dari bangunannya, ya. Jadi bangunannya itu apakah bangunan itu bangunan ya sewa atau mungkin bangun sendiri, ya. Kalau sewa itu lebih mudah, ya. Jadi sewa 10 tahun berapa, lalu per tahunnya berapa, itu lebih mudah. Jadi ada kepastian harga, ya. Tapi kalau membangun sendiri, yaitu ada bentuk-bentuk investasi, ya. Jadi kalau kita bangun satu kantor, ya, itu habis rupiah, ya. Lalu kira-kira umur kantor itu berapa, ya. Dalam menentukan umur kantor itu biasanya melihat dari mutu, ya, mutu bangunannya, ya. Jadi kalau mutu bangunannya itu bagus, ya bisa 20 tahun. Tapi kalau jelek, ya mungkin 15 tahun, 10 tahun, ya, itu tergantung dari material yang kita pakai, ya, itu seperti itu. Sama dengan Anda menentukan pagar keliling, ya, dari sesek, ya, mungkin 3 bulan sudah rusak, ya. Dari seng mungkin 1 tahun. Ya. Jadi kita melihat dari jenis bahan yang kita pakai, ya.
Jadi bahan yang kita pakai itu bahan apa, dia mampu berumur berapa, itu kita pakai acuan untuk menentukan umur rencana. Umur rencana. Itu kalau kita membangun itu bentuk investasi, bentuk investasi. Lalu kita istilahnya itu kita hitung total biayanya berapa. Lalu setelah kita hitung ya, kita tetapkan umur rencana. Nah, di sini kan yang menentukan umur rencana kan pemiliknya sendiri ya, sehingga dia punya kebebasan ya. Oh, saya bisa 20 tahun tapi dengan catatan saya rawat setiap tahun ya. Secara insidental dirawat atau mungkin setiap 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, sehingga umurnya bisa lebih panjang ya. Seperti kendaraan juga gitu ya, saya beli 5 juta lalu saya rawat ya, 5 juta itu bisa hanya mungkin 2 tahun rusak ya, karena perawatan yang baik menjadi 3 tahun atau 4 tahun. Itu seperti itu. Jadi kalau itu punya sendiri, itu kita punya satu bentuk kebebasan dalam mengatur investasi tadi ya. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk strategi dalam menghitung biaya. Itu yang perlu kita cermati. Jadi kalau membangun sendiri itu lebih mudah ya. Demikian juga untuk alat ya. Jadi untuk alat juga demikian. Jadi untuk peralatan kantor ya itu ada peralatan kantor sewa, yaitu juga lebih mudah. Kita sewa printer ya 1 tahun berapa. Kita beli printer berapa. Itu. Jadi itu alternatif ya. Jadi alternatif seperti itu. Kalau beli sendiri harus merawat, kalau sewa ditanggung oleh penyewa misalnya saja. Itu kan alternatif dalam pemilihan investasi ya. Boleh kita sewa, boleh kita adakan sendiri ya. Jadi itu di dalam perhitungan di overhead kantor ya. Jadi overhead kantor itu mulai dari kita bangunannya, tempat tinggalnya itu kita sewa atau beli, lalu juga alat yang kita pakai itu sewa atau beli, termasuk nanti juga karyawan ya. Jadi karyawan lapangan itu seperti apa, itu juga harus kita lihat dari sisi itu ya. Jadi kalau karyawan lapangan, karyawan di kantor pusat itu total pengeluaran kantor untuk penggajian karyawan kantor selama 1 tahun ke depan plus tunjangan ya. Jadi tunjangan, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan beras dan sebagainya, itu tergantung dari ya ketentuan kantor tadi ya. Jadi tunjangannya itu tunjangan apa saja ya. Ya, tunjangan keluarga ada, ya tunjangan anak istri ada, ya, tunjangan beras ya atau makanan ya itu juga ada ya. Itu tergantung dari perusahaan. Perusahaan itu apakah menyiapkan macam tunjangannya itu ada enggak ya. Biasanya ditentukan seperti jaminan kesehatan dan sebagainya, itu masuk di situ ya. Nah, jika kita ingin bebannya itu kecil ya di dalam satu ya pembiayaan untuk karyawan, yaitu biasanya ya penetapan dari kantor pusat itu gaji pokok ya. Lalu juga kenaikan berkala ya. Jadi pokok itu untuk menentukan sesuai dengan UMR yang ada. Jadi nanti biasanya take home pay ya. Jadi yang kita terima yaitu paling tidak harus memenuhi dari kebutuhan UMR ya. Nah, pokok di sini bisa separuhnya dari UMR bisa, tapi nanti plus adanya tunjangan dan sebagainya sehingga take home pay yang dia terima itu paling tidak sama dengan besarnya UMR, yaitu seperti itu. Nah, nanti untuk kenaikan berkala, untuk menentukan berapa besarnya kenaikan setiap masa kerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu Anda harus mencoba ya melakukan satu bentuk analisa ya, bahwa karyawan yang kerja di situ rata-rata usianya berapa. Ya. Terus nanti pihak perusahaan menentukan pensiun karyawan itu usia berapa. Nah, sehingga ring itu Anda pakai sebagai batasan untuk menentukan ya kenaikan berkala. Jadi jangan sampai nanti ya kenaikan berkalanya terlalu besar, itu juga jangan sampai. Terlalu kecil juga jangan sampai. Jadi harus bisa membedakan
Jadi bisa membedakan dari masa kerja karyawan tadi. Ya. Jadi kenapa kalau terlalu besar ya kita kan ingin istilahnya itu menjaga karyawan supaya lebih baik. Ya memang seperti itu. Tapi semua dibatasi oleh kemampuan perusahaan. Ya. Jadi kalau perusahaan nggak mampu mau apa ya mungkin terpaksa ada pengurangan tenaga kerja itu yang harus hati-hati dalam menentukan ya kenaikan berkala. Jadi ada batasan ring tiap pekerja paling muda berapa, usia pensiun berapa, lalu dari situ Anda bisa menentukan ya setiap tahunnya berapa, atau mungkin setiap 2 tahun sekali, atau mungkin setiap 3 tahun sekali, itu tergantung dari perusahaannya. Ya. Semua dilihat dari sisi kemampuan perusahaan. Lalu juga tunjangan keluarga dan kesehatan itu memang boleh dikatakan wajib ada ya, tapi besar kecilnya tergantung dari kemampuan perusahaan. Jadi semua itu kita kembalikan di kemampuan perusahaan. Dalam arti ya tetap menjaga kesinambungan ya. Perusahaan tadi supaya tetap ya, jalan ya, tetap jalan. Lalu kalau insentif diberikan ya kalau ada proyek ya, jadi diberikan kalau ada proyek ya. Kalau ada proyek ya, kalau tidak ada bagaimana? Ya tidak perlu diberikan. Ya. Jadi sehingga itu bentuk-bentuk strategi perusahaan untuk memberi motivasi ya, karyawan. Ya. Jadi, saya ingin supaya karyawan ya, semua dapat insentif. Ya. Nah, silakan karena ini bidang usahanya itu bisnis itu yang pertama. Yang kedua kompetisi. Ya. Itu nanti akan terjadi kendala pada saat kita berkompetisi. Jadi pada saat kita berkompetisi itu akan ada kendala bahwa kita tidak bisa melakukan penekanan biaya overhead kantor. Jadi nah itu akan menjadi beban ya. Jadi itu harus dilakukan. Jadi insentif diberikan kalau ada proyek ya. Kalau tidak ada bagaimana ya gaji pokok plus tunjangan plus kenaikan berkala. Ya. Jadi tujuannya supaya ya motivasi karyawan ada ya sehingga berusaha mendapatkan proyek ya. Sehingga kalau ada proyek ya sebagian dari tenaga proyek tadi dipakai tenaga pusat ya. Ditugaskan di proyek ya. Lalu di situ insentif yang dimunculkan ya. Jadi insentif. Gaji pokok tetap ya, kenaikan berkala tetap, tunjangan keluarga dan kesehatan tetap ditambah insentif selama proyek ya. Insentifnya dimasukkan di mana? Dimasukkan ke proyek yang bersangkutan. Tapi gaji pokok, kenaikan berkala, sama tunjangan keluarga dan kesehatan itu ditanggung di pusat. Ya. Jadi dipilah ya. Jadi ada yang ditanggung di pusat ya. Yaitu yang sering kita sebut dengan overhead kantor ya. Tapi ada juga yang dibebankan di lapangan sepenuhnya. Kalau dia ditugaskan di proyek. Itu biasanya di pusat dikatakan itu insentif untuk karyawan tetap ya ditempatkan di lapangan. Sehingga kalau Anda tanya ke kakak-kakak kelas yang sudah kerja, ya itu biasanya ditanya gajinya berapa. Ada yang menjawab 5 juta, tapi ada yang menjawab 25 juta. Nah, bedanya di mana? Nah, kalau yang 25 tadi dia diposisikan di proyek ya. Pada saat dia tidak dapat pekerjaan, ya proyek perusahaan nggak dapat pekerjaan, dia ditarik di pusat, sehingga insentif tidak ada, sehingga balik ke 5 juta tadi, seperti itu ya. Jadi ada ya. Kenapa itu harus dilakukan? Karena sekali lagi kompetisi. Jadi kompetisi yang kita pakai oleh kontraktor itu paling murah, tidak menyimpang spek, tetap harus untung untuk kelangsungan hidupnya, itu yang jaga ya. Nah, jika ingin besar total di atas plus insentif ya. Berarti harus diposisikan di proyek ya. Bagaimana kalau tidak diposisikan di proyek tapi tetap di kantor tapi gajinya besar, itu akan membebani overhead ya. Sehingga overhead terlalu tinggi ya tidak bisa ditekan ya. Pada saat kita kompetisi ya selalu kalah ya, itu yang harus hati-hati ya. Nah itu semua kita coba kita analisa sehingga dari
dari situ Anda harus bisa memilah ya. Jadi harus bisa memilah. Ini yang perlu kita cermati di situ ya. Dan pemahaman tentang overhead kantor tadi Anda harus paham betul ya. Jadi semua pengeluaran kantor ya, apa saja, nah, itu yang harus kita lihat. Pertama adalah gedungnya, kantornya, walaupun itu milik sendiri tetap harus investasi dalam bentuk investasi. Lalu yang kedua, peralatan yang kita gunakan di kantor. Yang ketiga itu adalah karya. Yang keempat, kebutuhan akomodasi kantor. Jadi akomodasi kantor itu apa saja. Ya kebutuhan seperti instalasi listrik ya, atau kebutuhan biaya listrik setiap tahunnya ya. Setiap bulan pasti kita bayar beban listrik. Lalu di penyambungan awal juga kita bayar. Itu di listriknya itu kita hitung 1 tahun. Jadi 1 tahun kira-kira kebutuhan listrik itu berapa beban listriknya. Lalu juga air bersih ya. Air bersih mungkin bisa PDAM, bisa juga ya. Kalau tidak PDAM ya bisa juga kita pakai pompa yang ada sumber, kita buat sumber lalu kita pompa ke atas, kita distribusikan ke ruang-ruang kantor yang memerlukan air ya. Nah, itu 1 tahun berapa? Jadi kita lihat dari sisi per bulannya habis, oh itu sudah karena genset ya, atau mungkin pompa ya, sudah masuk di listrik ya. Ya tadi beban listrik sudah 1 tahun berapa? Lalu pompanya ya, pompanya sendiri berapa? Pengadaan pompanya. Lalu perawatan fasilitas tadi ya, fasilitas listrik, fasilitas instalasi air. Ya. Kalau ada gas juga kebutuhan gasnya ya. Kalau ada alat telekomunikasi atau telepon yang hubungan langsung ya berarti instalasinya. Kalau yang tidak langsung berarti internetnya setiap tahun berapa. Itu dihitung selama 1 tahun. Itu kebutuhan akomodasi. Ya. Jadi kebutuhan akomodasi selama 1 tahun. Itu dirinci. Ya. Dan harus tercatat. Jadi dari sisi administrasi proyek, administrasi kantor itu harus tercatat. Karena kita harus tahu ya setiap bulan itu beban kantor untuk listrik berapa, untuk air berapa, ya, untuk keamanan berapa, untuk komunikasi berapa, untuk bahan bakar berapa, itu harus terdeteksi. Ya. Nah, itu di administrasian kantor itu harus ada. Yang ngurusi siapa? Biasanya bagian rumah tangga ya, dan bagian administrasi kantornya. Ya. Juga ada di kantor pusat itu juga ada, di samping itu juga kebutuhan yang lain itu cukup banyak. Ya. Ada pemasaran, ada juga di sana di samping pemasaran bagian rumah tangga untuk konsumsi setiap harinya, yaitu diperhitungkan. Lalu termasuk perizinan tadi juga, perizinan setiap tahun ya. Ada izin gangguan ya. Lalu juga perpajakan ya, ada pajak tahunan ya, itu diperhitungkan semua di total ya. Itu yang dinamakan overhead kantor ya. Nah, itu Anda harus paham ya. Ya. Untuk yang karyawan tadi siapa? Mulai dari direktur ya, direktur perusahaan ya. Kalau itu ada komisaris ya, komisaris sudah masuk di sana, atau mungkin komisaris nanti ya dimasukkan di keuntungan perusahaan. Tergantung kita memilahnya di mana. Nah, kalau komisaris dipekerjakan rutin setiap harinya berarti masuk di karyawan. Tapi kalau dia berfungsi hanya pengawasan saja nanti masuk di keuntungan perusahaan. Itu di situ. Jadi overhead lapangan. Dan jumlahnya tentu tidak sedikit. Ya. Anda bisa bayangkan ya. Untuk menjaga kelangsungan perkantoran kontraktor, yaitu pasti butuh biaya yang tidak sedikit. Bahkan kalau Anda pun melamar di perusahaan tadi ya, pada saat wawancara pasti juga meminta gaji yang tinggi. Itu baru 1 orang. Nanti ada berapa orang? Mulai dari direktur, ada juga di sana kelompok bagian teknisnya,
juga ada di sana quality control-nya, juga ada bagian K3-nya, itu di kantor pusat, bukan di proyek ya, di kantor pusat. Ada bagian alat ya, dan maintenance repair-nya, ada bagian logistik, pergudangan kantornya. Nah, itu di total berapa selama 1 tahun. Nah, itu yang dinamakan overhead kantor. Jadi khusus pengeluaran kantor selama 1 tahun. Setelah ditotal diapakan? Nah, itu yang harus kita cermati ya. Jadi setelah itu kita total ya, kita melihat jumlahnya cukup besar memang ya. Kita bagi dengan kira-kira dapat proyek berapa. Ya. Pengalaman tahun kemarin saya dapat 5 misalnya saja. Ya. Lalu selama ini tidak ada penambahan sumber daya. Alat juga tidak ada, kita hanya merawat, meningkatkan ya produktivitas ya, tapi tidak sampai ke pengadaan baru ya. Ya. Lalu juga kebijakannya masih sama ya. Ya otomatis untuk tahun berikutnya juga sama ya, maksimal 5 ya. Jadi tidak boleh kita menaksir ada 6, ada 7 itu tidak boleh. Jadi tidak logis ya. Jadi kalau itu dilaksanakan betul paling ya kalau nggak 5, 4 ya. Itu seperti itu. Jadi yang kita taksir itu harus sesuai logika bisa kita capai ya. Dari kemampuan sumber daya kita, dari kemampuan pendanaan kita, ya itu harus bisa kita capai. Jadi kita memperhitungkan juga dari sisi pendanaan ya. Jadi 5 proyek itu ya sistem pembayarannya seperti apa? Oh semua termin ya. Berarti kalau semua termin ya biaya modal awal juga cukup besar ya. Jadi, apalagi terminnya pendek-pendek ya. Itu berarti ya, tambah besar. Oh ada yang uang muka ya. Nah, itu berarti kita bisa memperhitungkan dari sisi ya pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, itu dipakai sebagai dasar perhitungan ya. Jadi itu untuk melihat dari sisi beban ya, jadi beban overhead seperti itu ya. Terus saya juga melihat dari ya, ini untuk membedakan ya. Tugas ya, tugas Anda ya. Dalam menentukan ya overhead tadi ya ke strategi ya. Biasanya kalau kita melihat ya dari situ ya. Jadi yang pertama itu adalah biaya pekerjaan ya. Jadi biaya pekerjaan itu biaya langsung. Jadi kalau kita lihat di sana di RAB-nya ya. Nah, jadi dari RAB yang Anda didapatkan seperti ini ya. Nah, ini di setiap pekerjaan kan ada AHSP-nya. Nah, AHSP itu harus acuannya adalah dari yang kita bahas kemarin. Jadi kita mengacu dari kemampuan ya untuk harga satuan pekerjaan dari masing-masing pekerjaan berdasarkan permen PU yang ada itu mengacu dari sana. Jadi terus RAB biar tidak langsung ya. Kalau saya lihat di sini ya tadi sebagai pemahaman ya. Yang dimasukkan di sini adalah biaya overhead lapangan ya. Jadi overhead lapangan. Jadi bukan overhead kantor ya. Jadi overhead lapangan. Jadi overhead lapangan ya. Seperti ini gaji karyawan itu kan project manager ya, lalu site manager ya. Jadi kalau itu overhead kantor ya itu ada direkturnya, ada bagian keuangan pusat ya. Nah itu seperti itu. Jadi kalau ini contoh di lapangan, jadi ini pengeluaran overhead lapangan. Jadi mulai dari project manager
itu penanggung jawab lapangan. Lalu juga ada di sana site manajernya, juga ada pelaksana ya, jadi yang bertanggung jawab ke setiap pekerjaan ya. Juga ada quality controlnya ya. Ada quantity surveyor ya. Jadi quantity surveyor itu yang cek tentang kuantitas pekerjaan ya. Lalu ada drafter ya. Juga ada surveyornya. Ada keuangan ya, pusat ya. Karyawan pusat ya. Ini kalau karyawan pusat ditempatkan di lapangan boleh dia. Sehingga itu namanya insentif ya. Jadi gaji pokoknya masuk di pusat ya. Nah, ya, karyawan proyeknya 1 ya. K3 ada ya. Nah, seperti ini adalah overhead lapangan. Jadi overhead lapangan itu kebutuhan orang yang terlibat di proyek selama berapa bulan. Di sini 10 bulan ya. 10 bulan kalau 1 orang dikalikan 10 ya, kalau 2 orang seperti ini ya dikalikan 20 ya. Nah, ini seperti ini karyawan proyek. Nah, yang Anda juga cermati ya, besarnya fee ya. Jadi besarnya fee itu juga harus hati-hati ya. Jadi kalau namanya pelaksana dengan drafter tentunya tinggi pelaksana ya. Jadi pelaksana dengan drafter itu tinggi pelaksana ya. Jadi drafter di bawah pelaksana ya. Jadi drafter itu memang ditugaskan menggambar di lokasi ya. Jadi ditugaskan menggambar ya atas permintaan pelaksana, ataupun pelaksana kan mengkoordinir mandor ya. Jadi dia minta gambar kerja seperti ini perlu detailnya. Nah, itu menugaskan drafter. Lalu setelah gambar selesai disahkan oleh pengawas ya. Pengawas lapangan ya. Nah, seperti itu sehingga penentuan fee-nya pun juga besar ya. Ya, besar daripada pelaksana. Jadi urut-urutannya itu di proyek itu project manager itu paling tinggi, bertanggung jawab penuh di lapangan ya. Setelah itu ada site manager ya. Site manager itu biasanya di bawah project ada beberapa ya. Manajer bagian misal saja bagian administrasi, lalu juga ada bagian teknik ya, seperti itu ya. Baru ke pelaksana ya. Lalu di bawah pelaksana ada quality control, quantity surveyor ya. Drafter ya, seperti itu. Posisinya seperti itu. Itu yang perlu Anda cermati supaya paham ya, Bapak. Jadi itu dari terus di sini yang perlu juga Anda cermati adalah seperti ini ya. Jadi di dalam penetapan strategi ya, strategi menawar itu kan maksimal di dalam Permen PUPR nomor 28 itu kan ditetapkan ya, maksimal untuk fee plus overhead itu 15% ya. Dan selalu dimasukkan di setiap AHSP, itu yang harus Anda cermati itu. Jadi acuan yang kita pakai adalah Permen PUPR nomor 28 yang sekarang sudah diperbaiki tahun 2022 ya. Itu sebagai posisi yang paling tinggi karena di situ juga memastikan maksimal pemasukan fee plus overhead 15%. Anda mencoba di situ fee plus overhead ya. Fee itu keuntungan ya. Overhead itu biaya tidak langsung ya. Overhead terbagi menjadi 2, overhead kantor dan overhead lapangan ya. Kalau overhead kantor itu dibebankan di semua proyek ya. Jadi di semua proyek yang dia dapat dalam 1 tahun ya. Tapi kalau overhead lapangan yaitu dibebankan di proyek yang bersangkutan. Itu harus Anda pilih ya. Sehingga nanti di dalam penentuan overhead kantornya Anda harus juga menaksir, tadi kan diminta menaksirkan kira-kira berapa proyek yang akan dia laksanakan ya. Supaya realistis melihat di tahun sebelumnya ya. Serta kebijakan pemerintah ya. Biasanya kebijakan pemerintah setiap tahun itu muncul ya. Misal saja untuk tahun anggaran ini infrastruktur diperbanyak ya, berarti peluang untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar.
atau mungkin juga melihat ya sisi-sisi dari proyek-proyek swasta ya, atau mungkin juga melihat proyek-proyek mandiri ya, itu boleh dilakukan. Nah itu masuk di overhead kantor. Jadi total pengeluaran kantor 1 tahun ya, yang saya katakan tadi cukup besar ya. Kalau Anda ingin menggaji karyawan besar berarti tambah besar lagi ya. Dibagi dengan jumlah proyek ya. Bagi dengan jumlah proyek. Didapatkan X. Nah, X itu nanti dibandingkan dengan nilai biaya langsungnya proyek ya. Berapa persennya. Nah, itu yang perlu Anda cermati. Sehingga nanti di link 15% tadi harus betul-betul terdistribusi ya. Jadi 15% itu untuk keuntungan plus overhead ya. Berapa kebiasaan keuntungan ya. Kalau menurut Perpres yang ada dulu itu 8% sampai 12 ya. Jadi untuk proyek kecil ya prosentasenya besar ya 12%. Untuk proyek besar prosentasenya kecil 8% ya. Sehingga orang cenderung mengambil rata-rata kurang lebih 10%. Nah, seperti itu ya. Lalu juga Anda sebagai kontraktor juga harus melihat ya. Modal yang Anda punya itu modal dari mana? Apa modal sendiri atau modal gabungan dari beberapa teman ya, sehingga diwujudkan dalam bentuk saham ya. Itu berbeda ya. Jadi kalau modal sendiri itu kita punya kebebasan ya, menentukan persentase keuntungan ya. Jadi pokoknya itu menguntungkan kita laksanakan mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau itu proyek yang didanai oleh ya beberapa orang yang dikelompokkan dalam saham-saham ya, Anda harus memakai aturan standar nilai bunga bank ya, nilai bunga bank berapa ya, lalu tingkat ya kepastian seorang investor itu berani menginvestasikan berapa persen, biasanya sekitar 1,5 dari nilai bunga bank ya, baru dia berani melepas. Saya ikut investasi ya, itu seperti itu. Kalau lebih kecil, dia lebih senang disimpan di bank karena lebih aman, sewaktu-waktu bisa diambil. Itu bedanya di situ. Jadi biasanya 1,5 ya. Nah, kalau Anda memasukkan nilai keuntungan itu, misal saja bunga bank 6% ya, 6% ya, 1,5 berarti 9% ya. Ya, kalau dana modal itu dari saham tadi ya paling tidak 9% ya, paling tidak 9% ya. Karena kalau lebih kecil dari itu ya yang punya modal akan lari, itu yang harus Anda jaga, paling tidak 9% Anda harus menentukan. Nah, kalau Anda mengambil 15% dari ya sesuai dengan permen PU ya itu sudah maksimal. Berarti tinggal 6% untuk kebutuhan overhead kantor dan overhead lapangan. Ya. Cukup enggak 6% tadi. Ya. Itu yang harus hati-hati. Kalau enggak cukup, lalu Anda besarkan persentasenya, itu sudah tidak mungkin karena pasti kalah. Jadi harus melakukan efisiensi di overhead kantor dan lapangan, strategi menawar. Sehingga di situ akan mencoba ya menekan biaya langsung supaya bisa lebih rendah tanpa menyimpang mutu ya. Dengan cara apa ya, dengan cara ya efisiensi sumber daya ya, efisiensi sumber daya. Nah, itu yang perlu Anda cermati ya. Yang di sini itu pemahaman tentang pengeluaran kantor pusat ya, itu Anda masih belum paham ya. Dari hasil tugas Anda yaitu banyak yang masih belum menghitung secara detail ya, di kantor pusatnya. Jadi selalu Anda melihat dari lapangan, melihat di lapangan, tanpa melihat yang kantor itu gimana, ya, dibebankan kemana, ya, dapat pemasukan dari mana, itu belum melihat ke situ. Itu yang harus dirinci, sehingga merinci beban kantor selama 1 tahun ya secara detail ya. Lalu merancang ya jumlah ya proyek yang
bisa didapatkan. Ya. Itu beban kantor ya. Lalu yang beban lapangan ya. Nah, dari contoh di sini ya, kalau Anda lihat ya, 173 sekian itu harus dirinci ya, untuk apa saja. Untuk menggaji berapa orang, lalu juga ATK-nya berapa. Ini harus dirinci. Ini tidak muncul hal seperti itu ya. Jadi hanya langsung menentukan sekian. Nah, setelah itu kita dapatkan ya 6% tadi cukup atau tidak, itu baru Anda coba-coba di sini ya. Coba-coba. Di sini dengan bunga misal saja dengan profit ya 9,2% ya. Ya. Sehingga overhead-nya tinggal berapa di sini ya 5,8 ya 5,8. Nah, 5,8 tadi ya dibagi 2 ya untuk lapangan dan kantor ya. Cukup enggak ya 5,8% tadi. Nah, itu harus Anda rinci karena di rinciannya itu tidak muncul. Nah, itu yang harus hati-hati. Itu di situ ya yang perlu Anda cermati ya. Juga ini contoh yang berikutnya ya, overhead kantor juga masih belum paham ya. Karena saya lihat di sini rata-rata ya Anda mengacu di biaya langsungnya ya. Jadi di biaya langsungnya. Jadi biaya langsung itu dari AHSP ketemu senilai sekian ya. Lalu ada overhead ya di sini ya. Nah, ini overhead lapangan ya. Anda menyebutkan kantor di lapangan ini ya. Kantor di lapangan. Yang kita maksud kantor di kantor pusat ya. Jadi kantor di kantor, bukan kantor di lapangan. Kalau kantor di lapangan sama dengan tenaga lapangan ya. Jadi kantor di lapangan itu sepenuhnya dibebankan di proyek yang bersangkutan ya. Jadi ini masuk di overhead lapangan. Jadi seperti set manager, pelaksana, logistik, administrasi itu masuk di lapangan ya. Jadi beban di overhead lapangan akhirnya berapa itu di situ ya. Dan ngitungnya tidak per bulan ya, tapi ngitungnya langsung ke selama proyek ya. Bahkan kalau proyek kontraknya 10 bulan ya, Anda juga harus mempertimbangkan kalau terjadi keterlambatan ya. Terlambat 1 bulan berarti ngitungnya tidak 10 bulan, bisa 11 bulan. Ya. Jadi dan itu juga berisiko ya, kalau itu terlalu tinggi ya, harga penawaran terlalu besar. Nah, ya, seperti itu harus Anda cermati. Itu dari sisi tadi. Jadi dari sisi tadi. Nah, dari hal tadi ya itu kita sebetulnya bisa membuat cash flow kontraktor sendiri untuk kebutuhan overhead tadi ya. Jadi untuk investasi, bisa saja investasi bangunannya, investasi alatnya. Jadi alat itu dibagi 2. Alat yang memang didapatkan dengan cara investasi, berarti nilai alat itu cukup tinggi, bisa dipakai juga cukup lama ya, sehingga kita melakukan pembelian dalam bentuk investasi. Setelah itu kita pakai, kita gunakan seoptimal mungkin supaya modal bisa kembali secepatnya ya. Jadi bisa kembali secepatnya. Karena semakin cepat kembali itu semakin baik ya. Jadi cepat kembali semakin baik. Sehingga ada investasi baru lagi. Kalau justru diperpanjang itu justru akan membebani karena biaya-biaya perawatan yang cukup besar. Itu yang harus dipakai dalam strategi penggunaan alat. Jadi sehingga nanti ada pilihan alat beli baru atau sewa. Jadi dulu waktu jalan tol Malang Surabaya ya itu daripada merawat ya, memperbaiki, dia lebih baik beli ya. Lebih baik beli. Karena waktunya sangat pendek sehingga kalau merawat itu butuh waktu yang panjang ya, sehingga proyek akan terlambat, sehingga dia lebih baik beli. Kalau sudah rusak ditimbun. Begitu proyek selesai baru itu dilempar ya, yang bisa diperbaiki baru dilempar. Tapi pada saat proses
pelaksanaan itu dilakukan dengan cara ya ada kerusakan alat langsung beli baru, ada kerusakan beli baru. Sehingga di dalam analisa perhitungan harga untuk harga satuan pekerjaan yaitu sudah melihat dari sisi tadi, dari sisi selalu dibandingkan kalau memperbaiki butuh waktu sekian, ya. Butuh suku cadang ini untuk mendapatkan suku cadang itu juga tidak mudah, ya. Itu dilakukan secara begitu rusak beli baru karena memang penawaran untuk ya pengadaan alat dengan cara pembelian baru lebih banyak. Nah, itu yang dilakukan ya. Begitu proyek selesai ya banyak peralatan yang sudah setengah rusak, ada yang rusak, nah, itu baru dilempar ya. Itu seperti itu. Jadi selalu dibandingkan. Kalau kita pakai perbaikan ya waktunya tambah panjang sehingga tidak bisa segera digunakan. Nah, tingkat pengguna ini juga dibandingkan. Oh, kalau ini bisa lebih cepat digunakan sehingga manfaatnya lebih besar. Kalau pakai dengan cara lama terlambat ya, sehingga tidak segera bisa dimanfaatkan. Lalu overhead kantornya menjadi tambah tinggi. Sama dengan Anda buka toko, yang bangun toko ya. Seharusnya 6 bulan ya bisa dipercepat menjadi ya 5 bulan ya berarti ya 1 bulan itu sudah bisa menghasilkan. Ya, akan selalu dibandingkan ya dengan biaya-biaya tambahan yang harus dilakukan sehingga bisa 5 bulan tadi ya. Besar mana ya nilai manfaatnya lebih besar mana ya itu dipakai seperti itu. Nah, itu yang perlu Anda cermati sehingga di tugas Anda pun coba dipahami secara detail ya. Jadi jangan hanya asal tugas dikerjakan, kumpulkan, kerjakan, kumpulkan. Ya. Tapi juga harus Anda paham betul ya, bahwa overhead kantor itu tahun dititipkan di proyek-proyek yang akan dia dapatkan. Ya. Itu seperti itu. Kalau di buka toko juga sama, ya. Jadi buka toko juga sama. Kebutuhan overhead, ya, ya, tokonya itu pun dihitung yang jaga berapa, ya. Lalu juga biaya listrik, biaya air dan sebagainya. Lalu total tadi ditetapkan di barang yang dijual. Ya. Hanya bedanya kalau di toko itu strategi penitipannya berbeda-beda, ya. Jadi untuk bahan-bahan yang mudah laku, lalu konsumen tidak begitu mempermasalahkan itu titipannya tinggi. Tapi kalau untuk bahan-bahan pokok titipannya rendah. Ya. Ya. Ada bahan pelengkap dan sebagainya. Ya. Nah, itu seperti itu. Jadi strateginya tidak hanya menitipkan barang atau menitipkan beban kantor tadi ke barang, ya. Tapi juga strategi besar kecilnya penitipan di barang apa. Ya. Nah, itu harus dilakukan. Jadi barang-barang yang sekiranya itu tidak banyak komplain, ya misalnya saja minyak wangi kalau sudah dia suka, ya, baunya, ya, berapapun dibeli. Ya. Ya. Kalau uangnya nggak cukup, dia pasti belinya itu sedikit, ya, tapi tetap beli karena sudah sesuai. Nah, itu seperti itu. Ya. Beras Anda titipi banyak, ya nggak akan laku, ya. Bahan pokok. Ya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Kalau di proyek konstruksi, ya titipannya merata, ya titipannya merata, sehingga dititipkan di setiap AHSP dalam bentuk persentase. Ya. Tinggal kita harus melihat dari tadi beban titipan tadi jangan sampai ya di dalam kompetisi kita dapatkan harga yang cukup mahal, yaitu dihindari. Ya. Nah, itu seperti itu ya silahkan Anda pelajari betul-betul ya Anda pahami ya apa itu overhead kantor, apa itu overhead lapangan, bagaimana pembebanannya ya. Lalu strategi supaya mendapatkan ya harga yang paling murah itu seperti apa tanpa menyimpang spek, yaitu menjadi target-target yang harus dilakukan oleh seorang kontraktor. Jadi karena kontraktor itu kompetisi ya, persaingan ya. Dan selalu yang menang yang paling murah. Ya. Jadi sampai saat ini masih yang paling murah yang menang.
selama jumlah kontraktor dengan jumlah pemilik ya, lebih banyak kontraktornya. Anda bisa coba-coba sekali ya. Anda hitung coba anggota Gapensi, Gapenas, Kadin itu totalnya berapa ya. Lalu jumlah proyek yang ada di Kota Malang ini berapa? Itu bisa dilihat jauh sekali ya. Jumlah anggota kontraktor yang masuk di Gapenas, Gapensi, Kadin ya, itu boleh dikatakan 6.000 lebih ya. Semuanya ingin dapat pekerjaan. Pekerjaan yang ada, ya Anda tinggal lihat saja di Pemda, ya. Di sana ada di anggaran daerah, ya. Untuk infrastruktur ada berapa proyek. Ya. Lalu Anda pecah lagi ke setiap-tiap ya, instansi. Ya. Instansi itu ada yang bangun fisik, ada yang perawatan. Anda pilah-pilah lagi, Anda tambahkan. Ya. Sehingga proyek pemerintah ada berapa? Itu masih jauh, ya. Belum proyek-proyek swasta. Ya. Ya. Jadi masih banyak kontraktornya, sehingga kompetisi pasti ada. Ya. Jadi jarang kita ngikuti lelang hanya sendirian, itu jarang, pasti berebut. Ya. Pasti berebut, itu yang dikatakan ya, kompetisi masih yang paling murah. Ya. Jadi masih yang paling murah. Itu menjadi indikator dalam kita menghitung penawaran. Jadi strategi kita juga mengarah ke situ ya. Dengan bisa menekan harga semurah mungkin, tidak menyimpang mutu, tapi tetap menguntungkan ya. Sehingga satu-satunya jalan ya efisiensi sumber daya, bahan, alat, tenaga, cara kerjanya ya. Yang kedua, merubah faktor risiko menjadi keuntungan. Nah, itu ya langkah-langkah yang harus kita lakukan. Sehingga pemahaman pendetailan beban di sini harus Anda pahami betul. Jadi yang namanya overhead kantor itu tidak hanya merupakan gabungan nilai rupiah total tanpa memikirkan nanti dibebankan kemana, lalu pembebanannya itu memberatkan tidak. Itu harus kita ya, betul-betul kita analisa, jangan sampai kita membebani proyek itu. Ya. Di sini masih ada contoh ya, beban kantor justru lebih besar dari beban proyek. Nah, itu kalau bisa dihindari. Jadi karena beban kantor itu ya, boleh dikatakan ya tidak langsung berhubungan dengan proyek itu. Jadi masih dengan proyek-proyek yang lain. Ya. Jadi beban kantor justru lebih besar dari beban proyek ya. Seharusnya beban proyek yang lebih besar dari beban kantor. Sehingga titipan kantor itu sekecil mungkin. Ya. Dengan kita menitipkan sekecil mungkin, maka kompetisi itu akan, ya, indikatornya akan bisa kita dapatkan. Ya. Paling murah, tidak menyimpang. Kecuali kalau Anda dapat 1 tahun 1 proyek. Ya. Sehingga total pengeluaran kantor tadi ya masuk ke situ. Ya. Anda bisa bayangkan tadi di sini overhead kantornya berapa di sini. Kebetulan di sini gaji proyek tidak langsung ya. Recap overhead ya. Ini tadi nilai proyek ya. 4M ya, 5M ya. 5M berarti kalau Anda ngambil 10% ya, 500 ya, 5M. 10% 500. Berarti ini kan lebih kecil dari 10% ya. Jadi kalau tadi biaya langsungnya 5M, berarti recap overhead-nya langsung tidak langsung ya. Itu kalau Anda pakai kurang dari 10% ya. Berarti kemungkinan tidak jalan pun besar, terlalu kecil ya, ini. Jadi terlalu kecil ya. Tadi kan keuntungannya belum ya, keuntungannya berarti keuntungannya berapa di sini 100 ya. 175 ya, 175 ya. Ini kan di luar keuntungannya.
175. Nah, itu dalam kompetisi ya Anda harus hati-hati ya. Anda ngambil 15% ya, itu terlalu tinggi, terlalu maksimum. Ya. Itu yang perlu dicermati di situ ya, sehingga dalam melakukan perhitungan kita tetap harus melihat dari berbagai sisi ya. Jadi strateginya bagaimana, lalu kompetisi dengan yang lain ya. Ya, bagaimana itu harus kita jaga betul ya. Itu dari ya, tugas-tugas yang ada. Jadi banyak tugas yang masih belum mendetailkan ya, baik itu biaya ya, overhead kantornya. Jadi banyak yang salah pengertian. Jadi seakan-akan kantor pusat itu berdiri sendiri. Jadi kantor pusat itu butuh dukungan dari proyek-proyek ya. Proyek tidak bisa mengisikan dukungan ke kantor pusat yang nggak akan jalan. Jadi yang gaji direktur itu asalnya ya dari biaya-biaya proyek, ya, keuntungan proyek-proyek itu. Jadi penggabungan, misalnya saja diambilkan dari keuntungan saja sudah. Ya. Jadi keuntungan proyek Anda ambil 9%, ya. 9% dari nilai proyek untuk pengeluaran kantor pusat. Ya bisanya bisa, ya. Tapi Anda harus hati-hati ya. Jadi kalau modalnya itu dari modal saham, ya otomatis pemilik saham akan lari, ya akan lari. Jadi keuntungan yang sekian itu masih dikurangi overhead. Nah itu yang harus hati-hati. Ya. Sedangkan biaya overhead cukup tinggi. Ya. Jadi nggak mungkin biaya overhead itu kecil, nggak mungkin jadi pendukung. Ya. Nah, itu yang perlu dicermati ya, sehingga silakan ya Anda bisa lebih memahami di situ ya tentang tadi ya. Seperti ini bisa langsung Anda buat ya. 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 Flowchart dari masing-masing ya, itu bisa Anda buat flowchartnya seperti apa. Jadi itu menjadi bagian di tahap tadi. Jadi pemahaman itu dulu yang perlu Anda cermati, karena sebagian besar dari sisi tadi ini ya, jika ingin beban kecil ya, ini memang strategi ya. Jadi strategi pengalaman dari krisis ekonomi yang dulu ya, itu banyak kontraktor yang gulung tikar ya begitu ada krisis ekonomi karena tidak mampu menggaji karyawan dengan gaji yang tinggi ya, itu tidak mampu. Justru yang bisa bertahan itu yang melaksanakan dengan strategi seperti ini. Jadi gaji pokok kecil ya, tapi insentifnya tinggi ya, sehingga di satu sisi itu beban kantor cukup rendah ya, tapi motivasi karyawan cukup tinggi ya, sehingga banyak karyawan yang ikut mencari proyek ya, ikut mencari proyek ya, memberi informasi ya, dan ikut terlibat di proyek ya, sehingga di proyek itulah tempat-tempat insentif itu dimunculkan ya. Itu seperti itu ya. Begitu ada krisis ekonomi nggak ada proyek ya, karyawan tetap ya, tercukupi gajinya karena gajinya tadi tidak begitu besar. Walaupun dia hanya boleh juga ya bekerja di tempat lain untuk sambilan, ya itu boleh, memang ada yang seperti itu. Ada yang mengalihkan kegiatan sumber daya yang dipunyai apa, lalu dia melakukan sumber daya tadi untuk usaha ya. Tapi tetap karyawannya terikat dengan gaji yang cukup tadi. Begitu sudah normal, berlanjut lagi. Tapi kalau yang nomor 2, jika inginnya besar, ya begitu ada kasus, ya tidak mampu, ya sehingga banyak ya karyawan diputus kerjakan, ya, itu banyak seperti itu. Ya. Jadi insentif difokuskan ke lapangan, ya. Jadi itu lebih mudah, ya, lebih beban kantornya lebih ringan. Ya. Terus juga di dalam strategi
berkompetisi juga lebih rendah dari yang lain ya. Jadi yang lain ya biasanya cukup tinggi di situ ya. Nah itu yang dari sisi tadi ya. Itu yang perlu Anda cermati. Lalu dari alat juga demikian ya. Alat sewa dengan alat beli sendiri ternyata yang punya alat sendiri itu punya kelebihan ya. Jadi punya kelebihan dalam mengatur ya beban investasi ya. Atau mungkin dalam mengatur biaya yang masuk di dalam analisa tadi bisa lebih rendah. Kalau sewa sudah jelas perharinya sekian ya. Ya. Tapi kalau milik sendiri bisa ditekan lagi, per jamnya bisa lebih rendah lagi. Dengan cara apa? Dengan cara ya maintenance-nya dijaga betul. Jadi setelah mengerjakan proyek selesai, dibersihkan, dirawat betul ya. Lalu pakai lagi ya. Jadi umur rencananya itu lebih panjang. Jadi kalau misalnya saja dipakai untuk kerja lembur, tetap diperhitungkan faktor tadi. Faktor supaya alat itu tidak cepat rusak, itu tetap dijaga betul. Tapi kalau sewa coba, apalagi yang sewa tanpa melibatkan operatornya, di aturannya sudah disepakati ya, paling tidak 5-6 jam ya pemakaian ya. Karena satu kebutuhan di lapangan sampai 15 jam ya. Ya bisanya bisa alat tadi, tapi begitu selesai pasti akan ada kerusakan-kerusakan. Itu yang beda. Jadi peralatan yang sewa dengan yang beli sendiri ternyata dari sisi strategi untuk menekan biaya itu lebih mudah yang milik sendiri ya. Dengan menambah umur rencananya lebih panjang, tapi harus ada peralatan. Terus yang pertama yaitu dari sisi yang investasi ya. Investasi juga demikian ya. Kantor ya, sewa dengan bangun sendiri ya. Tapi semua dilihat dari yang kelangsungan proyek tadi. Nah, itu yang perlu Anda cermati sehingga di tugas-tugas itu bisa lebih detail lagi ya Anda pahami betul ya. Jadi jangan hanya mengacu dari sisi ya tugas kumpulkan selesai ya, tugas kumpulkan selesai, tapi juga dari sisi pemahamannya. Saya kira itu hari ini ya, silakan Anda cermati, Anda pelajari, dan untuk yang belum mengumpulkan tugas-tugas segera dilengkapi ya. Jadi tugas yang belum dikumpulkan segera dilengkapi ya. Saya kira itu hari ini ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.